Ya, karena Katolik kan juga ya istilahnya mereka nggak mau debat rusuh kan, tapi kalau Protestan mungkin terbiasa dengan debat-debat yang ada Hmm. maki-makinya gitu. Nah, itu gimana? Maksudnya ini bikin debatnya itu di online kayak gini maksudnya? Boleh online, boleh offline, nggak apa-apa. Jadi kita yang tuan rumah lah, biar Katolik dan Protestan tuh bisa nyaman dua-duanya untuk debat. Kalau untuk offline saya bisa tuh apa namanya ngedatangin dari orang kekatolikan bisa, dari Pak yang orang Jawa itu Eko, terus si Pak Jemi juga kan dia di Jakarta, bisa diundang tuh dia dari Katolik tuh bisa. Dia uskup, dia jemaat biasa atau romo atau Oh apa? dia jemaat biasa, dia jemaat biasa. Oh, Jemaat biasa. Tapi bagusnya si Romo ya. Kalau si Romo KPA dari Jakarta dan dia mau, boleh tuh. dia di Kolombia kan, mahal kita bayarnya Kolombia. Itu udah bayarnya udah pakai token soalnya. Ada videonya nggak Jul? Ya, Diputerin dong. Ada videonya nggak? ada. Jadi kalau dia itu bayarannya udah mungkin ini ya, yang ngasih persembahan dulu udah orang-orang yang bandar-bandar koken tuh, nggak sanggup kita bayaran di. Iya orang-orang hebat Karena itu. Kolombia. Hmm. Iya, Kolombia soalnya. Oh ya. Ada videonya nggak dia debat sama Melatok? Loh, lu ketinggalan berita ini namanya. Iya, gua ketinggalan berita. Loh, sampai Melatok mengakui kok perpecahan gereja itu dari setan. Oh gitu. Iya, itulah jadi masalah sekarang dan ada permintaan dari Romo Cafe suruh Protestan kembalikan kitab suci yang dicuri. Oh kalau Melatok ngomong kayak gitu, perpecahan di gereja itu gara-gara setan, itu benar. Kita lihat si Edis kelakuannya kayak gimana ya. Itu yang bikin perpecahan. Ini kok ada tulisan selamatkan aku nih, apa ini? Aduh, selamatkan si Julius guys. Itu kayak di surat Yasin, lihat fotonya di surat Yasin. Oh, iya. Ini depannya. Mereka menjatuhkan Hawa menggunakan ular, itu kan mereka merubah-rubah firman. Maka saya percaya sampai hari ini pekerjaan setan itu semakin meningkat, yaitu tanpa disadari mau siapapun dia, mau pendeta kah, mau siapa kah, ketika orang firman Bukanlah bukti iblis penyebab dari perpecahan, Bapak Pendeta. oh iya, ini bukti biblisnya. Ya, ayatnya mana? Dalam perjanjian baru, sudah fokus di perjanjian baru. mulai ayat 1 saya Di buktikan. mana akar dari perpecahan itu ada di mana? Iya, Kejadian pasal 3 mulai ayat 1. Ini dapat tentang setan memakai ular dan menyerang firman. Ya, disinilah mulai ada penafsiran yang kacau balau di sana. Silakan mulai. Bapak Pendeta, pertanyaan saya, kenapa begitu banyak denominasi? Ya, ini cara-cara sistematis, Romo. Oh, oke. Bapak Pendeta bisa sistematis saja. Oke, silakan Bapak Pendeta. Oke, silakan. Bapak kan bisa sistematis Kan saja. ada lahir dia Romo dulu Barungi dan Carmelek. Oke, Bapak Pendeta. Baik, silakan. Terkait. Buktikanlah denominasi lahir dari ini. Tahu gampang itu mah amat untuk Enggak, aku nyari oten dulu ya. Aku tutupin dulu lah. Oke. Ada Ya. oten-oten ngel di komentar soalnya. Ini gimana sih keluar? Saya keluarin, ntar. Oh iya. Wah, saya ditendang guys. Nah gitu teman-teman. Jadi mereka mengakui kalau perpecahan di gereja itu karena adanya setan. Kita lihat setannya siapa ya yang suka memecah belah Kristen, yang kemarin bilang ajaran Tritunggal buang ke tong sampah, di Kristen tidak ada larangan untuk poligami, penyaliban itu hasil karya sibilisisis. Itu siapa yang ngomong? Nah terus yang memecahkan di dalam itu, yang mengajak debat-debat sesama Kristen siapa di situ? Coba kalian jawab di bawah, siapa? Ya, nanti videonya saya live-kan di YouTube Kreator Diskusi ya. YouTube Kreator Diskusi. Ayo teman-teman di subscribe YouTube Kreator Diskusi ya. Ke YouTube dulu, Kreator Diskusi namanya. Ya, tolong bantu di subscribe, oke? Bantu di subscribe ya. Yuk, seikhlasnya aja yang ikhlas. Ya itu. Jadi yang memecah belah di kekristenan siapa? Kalian jawab sendiri ya. Yuk buat teman-teman yang ada di YouTube Kreator Diskusi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Yang belum subscribe silahkan ditunggu subscribe-nya ya di YouTube Kreator Diskusi guys.
Mana YouTube-nya nih? Saya liatin ya. Ini, saya liatin nih. Nih YouTube-nya nih. Kreator diskusi guys. Ayo YouTube dulu, itu baru 32 tuh subscriber. Yuk, nanti di situ banyak video-video reaction ya, terutama kita ngehantam si itu tuh, si Edis. Yuk, yang ikhlas aja, yang ikhlas ya, yang mau ngebantu dakwah di YouTube, silakan subscribe YouTube Kreator Diskusi guys. Jadi mereka itu pecah. Sekarang si Romo KP berusaha keras menuntut orang-orang Protestan supaya mereka tidak mencuri kitab Bible ya. Jadi yang benar yang mana nih? Yang punya Bible ini Protestan atau Katolik nih? Tapi kalau dilihat dari sejarahnya udah jelas tentu Katolik ya. Protestan ini adanya di abad ke-16 ya. Ya, Bang Matius udah monitor belum? Bang Matius. Ketiduran dia, guys. Tidur Matius. Tadi si Ricci kabur, Karyana kabur ya. Terus siapa tadi? Nicodemus kabur juga gitu ya. Jadi 3 orang oten nih nggak mampu. Mereka ini nggak mampu ya. Di perjanjian baru Tuhannya baru ya. Di perjanjian lama Tuhannya belum lahir. Gitu guys. Melatok sama siapa tadi debat? Sama Romo KP. Ternyata Romo KP nggak ada di Indonesia ya. Romo KP itu ada di Kolombia. Pantesan dia berani keluar menuntut orang-orang Protestan agar tidak mencuri Bible ya. Wah keren ini guys, keren. Kalau mereka seperti itu terus ya, kalangan mereka sendiri akan pecah. Kalau kata Melatok, gereja ini tegang ya. Gereja ini dipecah belah oleh iblis. Siapa iblisnya? Kalian ketik di bawah.